bicara tentang Palestina, memang konflik Palestina ini konflik yang tidak pernah berakhir. Kita tahu konflik ini dimulai kalau secara resminya sih sejak tahun 48 atau 74 tahun yang lalu. Tapi sebelum itu ada rentetan panjang memang, Mas Gunawan. Ya. Kalau sebelum konflik ini terjadi, hijrahnya kaum Yahudi ke Palestina untuk merebut tanah Palestina itu memang dibuat sedemikian rupa skenario-nya agar mereka bisa menduduki tanah Palestina itu. Nah, sejak 74 tahun lalu hingga saat ini konflik itu tidak pernah berhenti, ya. Berapa kali terjadi pengusiran, pembantaian, kemudian perebutan lahan warga Palestina gitu, terjadi sejak lama, bahkan hingga saat ini gitu ya. Kita sama-sama tahu yang belakangan lagi hangat-hangatnya saat ini adalah di Sheikh Jarrah di lingkungan Al-Quds ya, yang dikuasai oleh Zionis Israel. Kemudian perebutan lahan lagi di tepi barat, pembangunan pemukiman ilegal di barat oleh Israel. Ini secara terus-menerus, secara masif dilakukan untuk menguasai tanah Palestina secara keseluruhan. Kalau kita bicara seperti itu, belum lagi konflik di jalur Gaza. Jalur Gaza sudah kurang lebih 15 tahun, sejak tahun 2007 ya, itu diblokade oleh Israel dan hingga saat ini masih terus diblokade seperti itu. Dalam blokade itu ada 4 perang besar yang kita lihat, dan masalah kemanusiaan ini tidak pernah selesai hingga saat ini, Mas Gunawan. Sehingga memang terjadinya situasi seperti ini masih terus berlanjut hingga saat ini. Itu kalau kita bicara Palestina secara keseluruhan. Dan yang paling mendasar dari konflik itu adalah yang terjadi di Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa makin hari makin memprihatinkan, makin menyedihkan. Puluhan ribu pemukim ilegal Israel menerobos masuk menodai Masjid Al-Aqsa. Bahkan tidak jarang 2021 kemarin mereka menyerang kemudian menutup Masjid Al-Aqsa sehingga tidak bisa digunakan untuk sholat seperti itu. Kemudian di tahun ini baru masuk di trimester kedua ini, di semester kedua ini, pemukim ilegal yang masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa itu sudah 2 kali lipat dari tahun lalu. Dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, ini artinya apa? Artinya penodaan masjid kiblat pertama umat Islam ini makin hari makin masif seperti itu. Nah, inilah yang memang harusnya menjadi perhatian oleh umat Islam yang ada di seluruh dunia seperti itu. Tapi kita lihat ya perhatian terhadap Palestina, perhatian terhadap Masjid Al-Aqsa ini makin hari makin berkurang. Itu sementara situasi yang bisa kami gambarkan secara umum, Mas Gunawan, tentang Masjid Al-Aqsa itu. Nah, konflik ini kan gini, Mas Gunawan, kalau kita dulu dijajah Belanda, Belanda punya negeri sendiri. Mereka datang jauh-jauh dari negaranya di Eropa sana menjajah Indonesia, yang tujuan utamanya mengambil rempah-rempah dan segala macam ya. Artinya mereka mengambil hasil bumi Indonesia, kemudian setelah dikeruk mereka pulang kembali gitu, karena sudah selesai misi mereka gitu ya. Kira-kira seperti itu ya secara sederhananya gambarannya. Nah, kalau Palestina ini, orang-orang Yahudi itu bukan hanya menjajah, tapi mereka hijrah ke sana. Gitu. Hijrah kemudian mengusir warga Palestina untuk keluar dari Palestina. Gitu. Dan kemudian mereka menduduki tanah Palestina itu. Nah, inilah yang dilakukan oleh para pejuang-pejuang di Palestina untuk mereka bisa kembali lagi ke tanah mereka. Gitu. Sehingga sebelum tanah Palestina itu bisa kembali lagi ke pangkuan mereka, ya, konflik ini saya pikir tidak akan selesai seperti itu. Dan berbagai macam solusi yang coba mereka lakukan, baik itu secara diplomatis atau secara bentuk lain gitu, hingga sekarang belum ada solusi yang berarti gitu. Dan makin lama konflik itu makin bertambah seperti itu. Apakah konflik ini terus dirawat oleh Israel? Apa sih tujuan dari konflik ini atau apa yang diinginkan oleh Israel ini? Israel itu kan
karena dia tahu dia menjajah tanah orang lain gitu. Jadi dia harus mempertahankan itu gitu kan. Ya kan? Dia harus gimana caranya dia bisa bertahan di situ, bisa eksis di situ ya. Kemudian sehingga dia menguasai secara utuh tanah itu. Nah, apa yang dilakukan? Ada beberapa hal yang menurut saya mereka lakukan, yaitu mereka merawat konflik di sekitar Palestina itu. Kita semua tahu bahwa tanah Palestina itu adalah tanah jantungnya dunia, heart of land lah kalau kata orang itu ya. Jadi jantungnya, siapa yang bisa menguasai Palestina, dia akan menguasai dunia. Siapa yang bisa menguasai Al-Quds atau Al-Aqsa, dia akan menguasai seluruh dunia inilah, karena jantungnya di situ seperti itu. Nah, kita coba bisa lihat bagaimana Israel mempertahankan itu gitu. Ketika mereka sudah berhasil menguasai Palestina, kemudian menguasai Masjid Al-Aqsa gitu kan. Karena tujuan mereka sebenarnya adalah menguasai Masjid Al-Aqsa itu secara utuh gitu kan. Kalau tujuan mereka itu belum berhasil menguasai Masjid Al-Aqsa secara utuh dan menggantinya dengan kuil Sulaiman yang mereka anggap sebagai tempat mereka, ya mereka akan terus mempertahankan itu. Nah, gimana caranya? Ya mereka akan mengalihkan perhatian ya, umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya agar tidak terfokus kepada yang terjadi Al-Aqsa dan Palestina ini ya. Sehingga menurut saya mereka merawat beberapa konflik seperti sekitar Palestina kan, di sebelah utaranya ada Lebanon, ada Syria ya, ada Mesir dan lain sebagainya. Sehingga perhatian umat Islam itu terpecah, padahal Palestina ini adalah mother of conflict, ibu dari segala macam konflik yang ada terjadi di dunia. Ya makanya ketika terjadi konflik ini seharusnya fokus umat Islam itu terhadap Palestina dan Masjid Al-Aqsa itu. Saya pikir seperti itu.